Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tania Ekaumami Favarianti. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah sampai di lab 16, yaitu intervilan routing. Nah, yang pertama, apa sih routing itu? Jadi, routing adalah proses menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, jadi di lab 16 ini, saya akan mencoba untuk menghubungkan dua VLAN yang berbeda. Untuk langkah-langkah lebih lanjut mengenai lab 16 interVLAN routing ini, simak yang berikut ini. Di sini, saya sudah membuat topologi. Namun, belum ada konfigurasi sama sekali. Di sini saya akan menggunakan VLAN 30 dan VLAN 40. Saya juga sudah memiliki IP dan subnet mask yang akan saya gunakan nanti. Pertama, saya akan mengkonfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Saya akan masuk ke switch yang pertama. Saya akan membuat VLAN 30-nya, lalu VLAN 40-nya. Setelah itu, saya akan memberi IP untuk VLAN-nya. Oke, 192.168.1 255.240. Setelah itu saya exit, lalu saya akan memberi IP untuk VLAN 40. Setelah itu, saya akan membuat port yang dari switch menuju ke PC ini menjadi mode akses supaya nanti bisa mengakses VLAN-nya masing-masing. Untuk yang di VLAN 30, portnya ini adalah FA0/1 dan FA0/2. Oke, kita masuk dulu ke interface portnya. Setelah itu, kita jadikan switch port akses VLAN 30. Lalu kita masuk ke interface yang FA0/3 dan FA0/4 yang menuju ke PC yang berada di VLAN 40. Nah, setelah itu saya akan membuat menjadi switch port akses VLAN 40. Nah, setelah itu saya exit dan saya akan melihat apakah VLAN tersebut sudah selesai dibuat. Dan ternyata VLAN untuk switch yang pertama ini, yaitu VLAN 30 dan VLAN 40 sudah selesai dibuat dan statusnya sudah aktif di portnya masing-masing. Lalu kita akan berpindah ke switch yang kedua. Saya akan membuat VLAN 30-nya. Setelah itu, saya akan membuat VLAN 40. Setelah ini saya akan memberikan IP untuk VLAN-nya masing-masing. Pertama ke interface VLAN 30 terlebih dahulu,
Lalu IP addressnya 192.168.1.1, diikuti dengan subnet masknya 255.255.255.240. Setelah itu saya akan masuk ke interface VLAN 40-nya. Lalu saya akan memasukkan IP address untuk VLAN 40-nya, diikuti dengan subnet masknya Nah, setelah itu saya akan masuk ke interface portnya. Di sini untuk port FA0/2 dan FA0/3 itu yang terhubung ke PC yang berada di VLAN 40. Sedangkan untuk VLAN 30-nya itu portnya FA0/4 dan FA0/5. Di sini saya akan menjadikan switch port akses VLAN 40. Setelah itu masuk ke yang FA0/4 dan FA0/5 untuk dijadikan switch port akses VLAN 30. Setelah ini kita akan lihat apakah VLAN-nya sudah dibuat. Ternyata di sini VLAN-nya sudah sukses untuk dibuat, VLAN 30 dan 40 yang statusnya aktif di portnya masing-masing. Setelah itu saya akan menjadikan switch ini menjadi mode terang supaya VLAN yang sama walaupun di switch yang berbeda ini dapat saling terhubung. Kita masuk dulu ke interface portnya. Di sini portnya itu adalah FA0/1. INT FA0/1 saya jadikan switch port mode terang. Nah, karena salah satu switch ini dijadikan mode terang, maka secara otomatis yang di sini juga akan ikut menjadi statusnya itu trunking. Coba kita lihat dulu dengan perintah show intr. Dan di sini di port FA0/1 itu sudah mode on dengan status trunking. Begitu pula di sini di port FA0/5 itu statusnya trunking walaupun modenya itu masih auto. Karena VLAN telah selesai dibuat dan switchnya juga sudah menjadi mode terang, kita akan memberikan IP untuk PC-nya masing-masing. Pertama, kita ke PC 0, kita masukkan IP-nya 192.168.1.2. Lalu kita masukkan subnet mask-nya. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Setelah itu lanjut ke PC 1. Kita masukkan juga subnet mask-nya. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Nah, saya akan ke PC 6 yang masih sama VLAN-nya VLAN 30. Setelah itu subnet mask lalu default gateway. Setelah itu ke PC 7. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Nah, sekarang PC yang berada di VLAN 30 sudah memiliki IP, begitu pula sudah dimasukkan subnet mask dan default gateway-nya. Sekarang saya akan beralih ke PC yang berada di VLAN 40.
Pertama, saya akan ke PC2. Di sini saya masukkan IP-nya, lalu subnet mask-nya, dan saya masukkan default gateway-nya. Setelah itu lanjut ke PC3. Saya masukkan subnet mask-nya, lalu default gateway-nya. Nah, sekarang saya akan beralih ke PC4. Saya masukkan IP-nya, lalu subnet mask, dan yang terakhir default gateway. Lalu saya akan ke PC yang terakhir, yaitu PC5. Saya masukkan subnet mask-nya, lalu default gateway-nya. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan ping. Apakah sudah bisa terhubung? Saya akan mencoba mengeping yang di PC1 yang masih dalam satu VLAN dan satu switch yang memiliki IP 192.168.1.3, dan ternyata statusnya sudah reply. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengeping yang berbeda switchnya tapi masih sama VLAN-nya, yaitu ke PC6 yang memiliki IP 192.168.1.4, dan ternyata sudah terhubung. Lalu saya akan beralih ke PC2 yang berada di VLAN 40. Saya akan mencoba mengeping PC3 yang masih sama-sama berada di VLAN 40 bersama PC2 dan masih dalam satu switch yang sama. PC3 itu memiliki IP 192.168.1.19, dan ternyata juga reply, itu berarti sudah terhubung. Lalu saya juga akan mencoba mengeping PC4 yang masih sama-sama VLAN 40 walaupun switchnya telah berbeda. PC4 itu memiliki IP 192.168.1.20. Nah, ternyata berhasil. Lalu bagaimana apabila saya menginginkan untuk melakukan ping di VLAN yang berbeda? Nah, untuk itu saya akan melakukan proses routing. Untuk melakukan proses routing ini, pertama saya akan membuat port dari router ini untuk aktif. Jadi kita masuk dulu ke global configuration mode, lalu masuk ke interface portnya, yaitu port FA0/0. Nah, setelah itu saya ketikkan no shutdown. Dan sekarang di sini sudah berubah menjadi hijau, tidak merah kembali. Lalu selain itu, saya akan membuat port yang dari switch ke router ini menjadi mode terang. Kita masuk dulu ke interface portnya, yaitu FA0/6. Nah, untuk router itu kita bisa memasukkan IP address untuk interface-nya. Berbeda dengan switch. Kalau switch, kita hanya bisa memasukkan IP address itu untuk VLAN saja. Nah, untuk sekarang saya akan membuat sub interface. Pertama, saya akan masuk dulu ke saya akan masuk ke interface dari ini, port ini FA0/0. Dan untuk membuat sub interface yang pertama itu untuk yang VLAN 30. Jadi di sini saya tambahkan titik 30. Nah, setelah itu saya ketikkan perintah encapsulation .1q.
Lalu saya tambahkan 10. 30. Karena saya akan ini itu untuk VLAN 30-nya. Sub interface untuk VLAN 30-nya. Lalu setelah itu saya akan memasukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1 diikuti dengan subnet mask-nya. Nah, setelah saya membuat subinterface yang pertama, yaitu yang 30, sekarang saya akan membuat interface yang kedua, yaitu yang 40. Dengan masuk dulu ke interface-nya, masuk dulu ke portnya, yaitu FA0/0, lalu tambahkan titik 40. Lalu gunakan command encapsulation .1q. Setelah itu saya ketikkan 40. Nah, lalu saya akan memasukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.17 diikuti dengan subnet mask-nya. Setelah itu saya exit, lalu saya exit lagi. Nah, setelah itu saya akan melihat status dari sub interface yang telah kita buat. Itu dengan perintah show IP interface brief. Nah, di sini sub interface yang dari fast Ethernet 0/0, yaitu sub interface yang pertama, fast Ethernet 0/0.30, dengan IP-nya ini statusnya itu sudah up. Jadi artinya semuanya telah aktif. Begitu pula dengan sub interface yang kedua, yaitu fast Ethernet 0/0.40 yang memiliki IP ini statusnya juga up. Berarti semuanya sudah aktif. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba melakukan ping dari sebuah PC ke PC lain yang berbeda VLAN. Pertama saya akan ke VLAN 30, yaitu ke PC 1. Saya akan mencoba mengeping PC 3 yang berada di VLAN 40. PC 3 itu memiliki IP 192.1.1.20. Dan ternyata di sini reply, artinya PC 1 ini sudah terhubung dengan PC 3, jadi sudah bisa saling terhubung walaupun mereka berbeda VLAN. Saya akan coba mengeping PC 4 yang berbeda VLAN dan juga berbeda switch dengan PC 1. PC 4 itu memiliki IP 192.168.1.21. Dan ternyata reply juga, jadi sudah terhubung. Nah, berarti routing yang telah kita lakukan itu telah berhasil. Nah, saya juga akan mencoba melakukan pingnya itu dari PC yang berada di VLAN 40. Nah, saya akan ke PC ini yang berada di VLAN 40, saya akan mencoba mengeping PC 3. Maksud saya akan mengeping PC 1 yang memiliki IP-nya 192.168.1.3. Nah, ternyata statusnya itu juga reply, jadi sudah terhubung. Nah, saya akan mencoba mengeping juga PC di VLAN 30 yang switch-nya berbeda, yaitu PC 6.
PC6 itu memiliki IP 192.168.1.4 dan ternyata Ripley juga. Nah, dengan ini berarti routing yang kita lakukan telah berhasil. Kita telah membuat dua network yang berbeda itu bisa saling terhubung, atau dua VLAN yang berbeda itu bisa saling terhubung. Nah, itu menandakan lab 16 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.